Bapak Ibu, selamat hari baru, Shalom, puji nama Tuhan. Dari area pembangunan di GKNF, kita sedang berprogres dalam pembangunan ruang-ruang kategorial. Dari sini saya bisa merasakan betapa anugerah Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Ada matahari yang bersinar begitu cerah. Kalau saya melihat di atas, di langit sejauh mata memandang tidak ada awan dan sangat biru, serta udara sangat sejuk, ada semilir angin dan kira-kira suhu hari ini atau pagi hari ini sekitar 21 derajat Celcius. Hari yang sempurna untuk kita. Seolah-olah alam ini mengatakan apa yang masih kurang. Apa yang perlu lagi untuk membuktikan Tuhan begitu mengasihi kita. Oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluh dan menggerutu dan mengatakan Tuhan kurang baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan perenungan kita dan kita ada di dalam seri penyataan iman Gereja Kristen Nazaren dan kita sudah perjalanan sampai pelajaran yang ke-9, yaitu tentang 3 hal yang saya sebut dengan berkat atau anugerah rangkap 3. Dan kita sudah belajar kemarin berkat yang pertama adalah tentang pembenaran. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kelahiran baru. Setelah kita mendapatkan pembenaran, lalu kemudian juga kita diajar untuk memahami satu kebenaran tentang kelahiran baru. Izinkan saya membaca satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada seorang anggota Farisi yang bernama Nikodemus, seorang tokoh agama, ahli agama, orang yang sudah senior, paham semua hal yang berkaitan dengan seluk-beluk firman Tuhan. Suatu ketika dia datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, "Engkau adalah orang yang baik, guru yang baik, dan saya tahu bahwa Tuhan pasti menyertaimu. Tidak mungkin tanda-tanda hebat itu terjadi kalau tidak ada penyertaan dan urapan dari yang maha tinggi, dari Tuhan." Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan perkataan ini, alih-alih Tuhan Yesus mau membesarkan dirinya tetapi justru mengajarkan sesuatu yang penting. Kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Respons dari Nikodemus adalah bagaimana mungkin kalau aku sudah tua, kalau orang sudah tua kembali lagi masuk ke dalam rahim ibu, lalu kemudian dilahirkan kembali. Tuhan Yesus mengatakan ya selanjutnya bukan itu maksudnya. Kalau seseorang itu tidak dari roh, maka orang itu tidak akan melihat kerajaan Allah, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan ada 2 pengalaman yang harus orang alami, yaitu lahir dari air tetapi juga harus lahir dari roh. Lahir dari air maksudnya lahir secara fisik ketika kita keluar dari rahim ibu kita tinggal dan hidup di dunia ini adalah lahir secara fisik, lahir dari air. Tetapi juga orang harus lahir secara roh, orang harus lahir secara rohani. Inilah yang disebut dengan lahir baru atau kelahiran secara rohani atau regenerasi. Orang manusia tidak hanya cukup lahir sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mengalami pengalaman pembaharuan roh yang disebut dengan lahir baru. Penyataan di dalam Gereja Kristen Nazaren berkata seperti ini, "Kami percaya bahwa kelahiran baru adalah karya kasih karunia Allah, sehingga melaluinya sifat moral orang percaya yang bertobat dihidupkan kembali secara rohani dan diberikan kehidupan rohani secara khusus. Dan kemampuan untuk beriman, mengasihi, dan taat." Kelahiran kembali adalah pembaharuan kehidupan secara roh. Sehingga seperti pernyataan ini dikatakan kita dimampukan untuk hidup kembali secara rohani, hidup secara khusus untuk beriman, percaya, mengasihi, dan taat. Pola pikir kita dilahirkan kembali dengan pikiran yang baru. Keputusan kita dilahirkan kembali dengan keputusan-keputusan yang baru. Kebiasaan kita dilahirkan kembali dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Seperti kita membuka lembar kehidupan kita kembali, menjalaninya dengan lebih mengasihi dan taat kepada Tuhan. Sifat moral, keputusan, dan pemikiran kita diperbaharui ketika kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Inilah yang disebut dengan kelahiran baru. Setiap orang yang hanya lahir 1 kali, dia akan mati 2 kali. Setiap orang yang lahir 2 kali, dia akan mati sekali. Maksudnya adalah kalau orang hanya lahir secara fisik saja,
dia akan mengalami 2 kali kematian. Kematian fisik tetapi juga kematian kekal. Tapi setiap orang yang lahir 2 kali, lahir secara fisik tetapi juga lahir kembali secara roh, dia hanya akan mengalami kematian 1 kali, yaitu tubuh kita mati, tapi roh kita hidup bersama dengan Tuhan di surga selamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kasih setiamu. Kami bersyukur untuk hari yang begitu indah, hari yang begitu sempurna untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, rahmat Tuhan atas kami semua, dan tolonglah program pembangunan di GKNF supaya diberkati Tuhan, bahkan sampai selesai sehingga nama Tuhan dipermuliakan di sini, di tempat ini. Dalam nama Yesus, anugerah-Mu atas jemaat semua. Amin.